melahang malu melajah, bangsa kentawang pedang lemah, pang tu sing elah, pang tu sing campah, pang tu sing paling carleak ojog lemah, sing nawang kangin kau solahe ngandangan ju jeg cara anak bodoh. Iya. Oke, Ya. Marco Wisesa. Ya. Gitu. Kalau saya dengar dulu Marco, bayang saya Marco tuh wah, pria dari mana ya gitu. Marco tuh seperti nama-nama Latin. Benar. Ternyata dari Jimbaran ya. Dari asalnya tempat tanggal lahirnya di Singaraja. Asli Singaraja. Ya, tapi yang tinggal di Jimbaran sudah kurang lebih 19 tahun. 19 tahun ya. Singaraja mana asli? Singaraja Busumbiu, Busumbiu. tapi desanya Desa Sepang. Tetanggaan berarti. Saya dari Pupuan. Pupuan ya, tiang Sepang. Ya kalau tiang pulang kampung pasti lewat Pupuan gitu ya. Nah, Marco, ini kan kalau orang nyebut Marco Wisesa belakangan ini kan identik. Ya, ya. Pasti biasanya penyanyi lagu pop Bali, terutama dengan yang salah satu yang paling booming misalnya sebelum menikah kan ada Hobi Kerauhan. Hobi Kerawan ya. Belakangan ada Ngekor kok Ngekor Bangga. kok Bangga, dan segala benar ya, macam. iya, benar. Nah, kalau boleh tahu ceritanya gitu, orang nanya, Nian sih Marco itu bisa diceritakan nggak? Ya. Siapa itu Marco? Oke lah ya, ini kesempatan yang sangat baik sekali ya karena Tiang diundang, Ricky terima kasih banyak Pak Made. Tiang juga perkenalkan, Tiang asal dari Singaraja, lahirnya di pedesaan di Desa Sepang, Kecamatan Busumbiu, Kabupaten Buleleng. Bukan Sepang balapan motor. Bukan Malaysia ya, bukan Malaysia, tapi di Desa Sepang. Iya. Tiang lahir di sana, Tiang bersaudarakan 5 orang ya, tapi hanya Tiang yang di sini diberikan kesempatan untuk bekerja di kota, ya, keluarga semuanya di kampung. Nah, tinggalnya Tiang di Jimbaran Taman Penta, perumahan Taman Penta ya. Siapa tahu semeton yang melewat ke sana bisa mampir ke sana. Seperti itu, jadinya Tiang juga di sini ada saudara banyak juga di Jimbaran yang bekerja di bidang pariwisata. Jadi kerjanya di pariwisata? Di pariwisata sebagai seorang sopir, awalnya meniti karir setelah pindah dari kampung ke kota. Tiang bekerja di pariwisata, tapi sebelum menjadi sopir juga Tiang pernah bekerja menjadi telemarketing di salah satu hotel yaitu Royal Karma Group. Oh. Itu juga Tiang bersama-sama bekerja di sana dengan Gus Jody. Gus Jody penyanyi Ya, Bali. penyanyi Gus Bali. Jody ditunggu ya. Gus Jody masih ngatur waktu. Ya untuk pasti muncul di masih, Oke masih Mandi. sibuk, masih Sibuk, banyak job ya. Ya saya kerja sama Gus Jody, tapi Gus Jody dia bagiannya OPC, out personal contact ya, langsung dia nyari tamu di lapangan, langsung bawa sendiri. Kalau Tiang sendiri lewat by phone, telemarketing ya, itu merayu tamunya lewat telepon. Itulah pekerjaan Tiang selama 2 tahun. Setelah itu karena jiwa tidak mau terikat di satu ruangan, Biasa makanya di kantor kan gitu. Iya benar, makanya Tiang orangnya orang jalanan, makanya Tiang memilih sebagai sopir gitu, beralih profesi. Oke, akhirnya itu ke sopir. Kalau nama Marco Wisesa Marco kan barat, Iya barat ya, Wisesa Italia Bali. ya. Memang nama asli Marco itu atau nama panggilan? Bukan nama asli. Tiang mendapatkan nama asli Marco itu kan dari salah satu pensupport yang mendukung bisnis Tiang di travel Tiang sendiri kan. Mereka itu berasal lahirnya dari Italia, tapi tinggalnya di Australia. Ya. Nama asli? Nama asli Putu Markayasa. Markayasa. Ya, dan ada sejarahnya nih Pak Made. Marka itu kenapa yang dinamakan Putu Markayasa? Marka itu kan jalan kan? Betul, marka, ya saya itu jalan, panjang. garis, ya. Ini pas waktu kata orang tua, pas waktu mau ke rumah sakit, saya lahirnya di jalan. Oke. Ya, itu ciri khas orang Bali. Ya. Kalau apa kondisi saat itu ketika ibu yang jatuh namanya Iglebung. Iya benar ya. Dulunya itu simpel-simpel sekali buat nama-nama anaknya Markayasa. gitu ya. Tapi karena bule nggak bisa bilang Marka jadi Marco gitu ya. Iya, sebenarnya pas waktu Tiang kerja, bulenya itu kan biasa nanya siapa namamu Marka gitu. Dia ngomongin Marco kayak gitu. Ayo saya panggil aja kamu Marco. Jadinya Marco. Karena kelamaan Marco dan semua teman manggil saya Marco. Jadi gitu. Marco. G. Jadi orang manggilnya, "Hai Marco, where you come from?" Iya, sekarang ya seperti Bali ya seperti itulah. Iya. Iya, unik jadinya. Tapi kalau memang dulu keinginannya memang tertarik ke pariwisata atau gimana? Iya, memang ke pariwisata. Memang ke pariwisata karena pas waktu Tiang sekolah, Tiang kan juga ada basic
ya dari sekolah ya sudah agak sedikit ada basic untuk bahasa Inggrisnya gitu. Betul. Karena semua keluarga atau seperti saudara itu sudah duluan bekerja di pariwisata, makanya Tiang terinspirasi dari mereka. Akhirnya Tiang juga nyambung dengan pekerjaan ini dan menikmati. Dan menikmati ya, gitu ya. benar ya. Tapi jadi sopir itu apalagi kan kemarin ketika melewati masa COVID itu kan susah ya. Sangat luar biasa, dan di samping itu banyak juga kalau Tiang Niki kehilangan aset juga ya, seperti mobil ya. Kita kan bergerak di bidang pariwisata karena kita provide untuk mobilnya untuk tamu-tamu itu ya, karena kita tidak ada penghasilan selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Pasti kita jual Mau nggak mau lepas aset gitu aset ya, karena kita sudah tidak mampu lagi karena penghasilan tidak ada dan basic pekerjaan lain di luar pariwisata tidak ada. Ya, itulah makanya mudah-mudahan ke depan ini yang punya modal dan yang mau bisa juga bangkit lagi dan di samping itu di luar konteks pariwisata yang mau juga buat usaha yang tidak ada hubungannya dengan pariwisata, karena wisata ini akan terjadi juga akan kan selalu naik turun tuh, kan ada gitu ya, makanya sedia payung sebelum hujan. Ya, makanya yang gitu ya. harus ya menyisihkan sedikit modal untuk kedepannya membuat bisnis mungkin bisnis cuci sepeda motor. Ini kan sudah ada 2 lokasi sudah. Ya. Artinya sekarang selain pariwisata buka usaha cuci sepeda motor, kemudian sambilannya menggending ya. Menggending ya. Dan makanya di sini Tiang baru merintis sekitar 3 bulan bisnis kecil-kecilan cuci sepeda motor di 2 lokasi ya. Ya, Stungkari ini jalan gitu. Ya. Artinya nanti yang cuci motor di sana bonusnya dihibur oleh Marco Wisesa. Marco Wisesa dapat gratis karaoke kayak gitu ya. Kopi. Belum pernah ya ada cuci motor gratis karaoke dan secangkir kopi ya? Dan di sana juga ada free wifi-nya. Iya. Tapi biayanya mahal dong cuci motornya? Sama seperti yang lain juga ya, 15.000 per sepeda motor. Ya tergantung berapa cc motornya. Oke, beda pastinya. Ya. Tapi kalau dilihat dari masanya Marco bilang tadi sempat pariwisata kalau ketika COVID agak turun, itu kan sekitar 2-3 tahun yang lalu. Iya, benar. Apa itu juga awalnya Marco kemudian tertarik untuk rekaman? Karena kalau dilihat jejak rekamnya kan baru muncul sekitar 3-2 tahun yang lalu. Ya, benar. Itu yang membuat juga ada nilai positifnya juga di samping COVID ya, virus yang terjadi selama 2,5 tahun. Dari sana karena sudah tidak ada pekerjaan atau kegiatan, jenuh di rumah kan. Nah, akhirnya kembalilah jiwa menggending. Itu kembali lagi, akhirnya Tiang memberanikan diri. Dia bilang kambuh, berarti dulu pernah? Udah pernah. Ya, itu berarti gimana awalnya bisa tertarik kepada lagu Bali? Awalnya tertarik, padahal dari SMP sebenarnya kalau Tiang Niki sudah suka mendengarkan lagu Bali ya. Apalagi ya lagu-lagu seperti Beli Hari Kencana, Beli Dut Widi kan itu, Beli Panji Kuning kan gitu kan. Sudah terinspirasi dari sana, tapi karena terbenturnya modal juga ya, karena masih sekolah kan gitu kan. Nah, habis sekolah itu Tiang berangkat ke Denpasar. Setelah kurang lebih 5 tahun Tiang kerja di Denpasar, ketemulah dengan Gus Jody. Ya, Gus Jody sudah melangkahkan kaki ke dapur rekaman, Tiang masih paku, masih Berarti diam. memang salib di pengkolan. Salib di pangkalan ya, makanya Gus Jody langsung naik gitu kan. Luar biasa sekali Gus Jody, Tiang ucapkan selamat juga. Setelah itu Gus Jody mengeluarkan lagu Salib di Pengkolan, dari sana Tiang terinspirasi. Gus Jody bisa, kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya harus diam? Nah, makanya Tiang langsung telepon Dika Suara. Dan pas waktu itu lagi kondisi pariwisata lagi masih lancar, masih bagus. Oh, sebelum COVID ya, sebelum COVID ya. Makanya sebelum Tiang ketemu dengan Dika Suara. Iya, Tiang telepon Dika Suara, langsung Dika Suara mengundang Tiang, ayo ke Penarungan, ayo ke sini, ayo sama-sama. Nah, di sana ketemu dengan Dika Suara itu merekomendasikan, Tiang pokoknya bilang, Dik, saya mau nyanyi, saya carikan lagu. Siapa pencipta yang ini? Oh, ini ada temannya. Dikasihlah Tiang lagu pertama, itu judulnya kalau nggak salah Orang Ketiga. Orang Ketiga itu kalau di Singaraja itu booming lagunya. Ya, tapi viewersnya kalau di YouTube itu tidak begitu. Ya. Setelah kadang kan beda kan viewer dengan di masyarakat belum tentu ya, karena lagu-lagu Tiang Nike, Tiang harapkan semua yang mendengar itu bisa di-download. Karena Tiang masih awal gitu loh. Tiang tidak kenal copyright, belum mengenal seperti itu. Setelah itu baru Tiang keluarkan single, juga dikasih Willy Sweet, Permaisuri, ada Terus Selat Pasi. Sekitar kalau nggak salah 5 lagu yang Tiang share di sana di YouTube-nya di Dika Suara. Dika Suara ya, production, dan Tiang juga ketemu dengan Beli Serikandi. Awalnya Tiang ketemu di sana.
Sri Kandi. Awalnya itu yang mulai tertarik lagu Bali. Iya, nah karena susahnya Tiang mengatur waktu, karena Tiang juga organize untuk trip tamu-tamu yang bookingan yang Tiang terima, akhirnya Tiang vakum. Sekitar sampai Corona Tiang vakum. Itu berarti di Kaswara itu sekitar 2018 sebenarnya. Iya, 2018 totalnya Tiang kalau nggak salah nih termasuk di Kencana Tiang sudah hampir 6 tahun sudah sebenarnya. Berarti belum sempat booming, udah keburu sibuk di pariwisata. Udah Tiang stop. Vakum dulu Ya, gitu udah Tiang stop lebih baik karena kan seperti ini pemikiran Tiang Pamade. Saya harus membuat aset dulu, pondasi dulu karena dari 4 lagu yang Tiang keluarkan itu Tiang sudah merasakan biaya yang dikeluarkan. Iya. Ya, biaya pembuatan video klip, musik dan model dan samping itu kita beli lagu. Lumayan kan, lah. lumayan. Akhirnya, oh saya harus patenkan ini. Inilah aset saya yang sebenarnya seperti itu. Betul. Nah, terjadi corona karena sudah ada kesibukan dan jenuh, titik jenuhnya sudah ketemu dan sampai itu tingkat stresnya karena tidak ada pemasukan gitu kan, pengeluaran kita harus mengeluarkan biaya samsat mobil segala macam. Akhirnya memberanikan diri Messenger beli Ari Kencana. Nah, awal ketemu Tiang dengan beli Ari Kencana itu pas dia pembuatan video klip Singindang Nanggahang. Ya, itu digarap klipnya oleh Gede Purnama kalau nggak salah. Ya, di sana Tiang ketemu langsung beli Arinya mengundang dia, ayo ke sini kalau memang ini ada lagu satu. Nah, lagu pertama yang Tiang dikasih sama beli Ari Kencana itu Bulenan versus Bulanan. Betul. Yang ingat itu. Ada. Nah, dari sana mulai nama Tiang kelihatan sedikit. Iya. Nah, dari situ kelihatan Masuk belum masuk di Kencana Pro ya? Udah masuk. Udah masuk. Ya, udah. Ya, setelah Tiang lepas dari di Kaswara, Tiang baru masuk ke di Kencana Pro gitu. Tapi itu kan menarik Marco, karena kalau dilihat di awalnya kan kok di Kaswara lagunya kan ya seperti lagu-lagu umum lah seperti Iya. Tapi begitu masuk di Kencana Pro, ya itu gimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi bawakan lagu yang bertema spiritual ke dewan-dewan jadinya awal? Ya awalnya karena ketemunya dengan beli Ari Kencana ya. Tiang nanya sama beli Ari Kencana untuk dibuatkan atau meminta dibuatkan lagu percintaan. Tapi beli Ari Kencana memberikan masukan kalau lagu percintaan sudah terlalu berjamuran kan gitu kan. Dan dia beli Ari Kencana sudah memberikan contoh, beli juga di percintaan ini penyanyinya. Yakinkah kamu bisa bersaing dengan orang ini? Kamu pendatang baru harus bentuk karakter kamu sendiri dengan aliran lagunya arahnya kemana. Nah, dari sana kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita ada kesepakatan untuk membuat lagu yang memang arahnya beda ya. Itu yang memberi ide Marco apa dari Ari Kencana? Itu idenya sudah kita berdua sebenarnya dengan duduk santai gitu kan. Sebenarnya tidak ada topik sih sebenarnya, tapi jadinya serius dari topiknya gitu. Ya. Coba nih Coba gitu. Ya, karena Tiang pikir juga ini masukan beli Ari Kencana bagus, benar karena lagu kerohanian banyak, tapi lagu yang seperti ini belum ada gitu loh. Nah, dari ini saya Tiang Niki yakin ini akan membentuk Tiang. Kerohanian tapi tidak terkesan menggurui atau terkesan artinya spiritual saja sih. Iya, tidak. Ini hanya menceritakan fenomena di masyarakat gitu yang terjadi gitu. Ya, bukan artinya kita menggurui atau share pengalaman, bukan seperti itu. Tapi inilah yang terjadi, yang pernah kita lihat dan ya sebelum kita buat lagu itu juga kita cari informasi juga sebenarnya seperti apa. Ini masuk lagunya seperti ini gitu. Karena yang paling pertama ngiring pekayunan gitu. Baru kemudian buduh-buduhan dan selanjutnya gitu. Ya, selanjutnya ya. Dan buduh-buduhan itu lagunya itu lahirnya dari hobi kerauhan. Oke. Itu kalau yang pertama ngiring pekayunan itu mungkin salah satu di antara di luar duet ya yang Marco Solo yang termasuk sukses ya, booming yang bisa sampai sukses. 1 juta lebih ya. Ya, itu tapi Tiang juga tidak yakin bahwa lagu Ngiring Pekayunan itu sampai viewersnya itu sampai 1 juta. Awalnya nggak menduga. Gitu. Karena sudah 8 bulan di share di Facebook, di YouTube-nya Ari Kencana kan, itu baru 85.000 yang menonton. Setelah di cover, ya Tiang juga tidak tahu di cover lagunya lagu Ngiring Pekayunan sama STI Bali. Betul. Ya, dari di cover itulah langsung naik lagunya. Selama 8 bulan mencapai 1 tahun sekitar anggaplah 4 bulan ya. Betul, selama 4 bulan itu sudah mencapai 1 juta. 4 bulan udah sekarang 1,2 lebih ya, gitu ya. Lebih ya. Nah, makanya Tiang juga kaget. Mungkin ada juga mungkin alasannya kenapa keterlambatan terjadi karena Tiang orang baru kan. Secanggih apapun lagunya ini orang belum tahu Tiang siapa sih. Perlu ada sesuatu yang mendorong. Benar ya. Nah, makanya
arah duetnya juga seperti itu. Kenapa Tiang bisa duet dengan Ari Kencana? Banyak juga bertanya orang-orang yang di luar. Kenapa sih Marco itu bisa duet dengan Ari Kencana? Sedangkan Ari Kencana itu kan terkenal orangnya tidak mau duet dengan sembarang orang. Ya, belum pernah. Setelah keluar dia dari Januadi kan? Paling dengan trio Januadi dan kalau duet dengan penyanyi perempuan ya kalau nggak dulu dan Dek Uli sekali, kalau nggak dengan Nelly kan. Nelly kan itu sendiri kan. Mau. Itulah makanya banyak pertanyaan, siapa sih Marco ini? Ya, mungkin banyak orang. Dia punya usul duet Marco apa dari Ariknya? Tiang juga. Tiang kan orangnya gimana ya? Pengal ya, istilah Balinya pengal ya. Artinya Tiang malu gitu loh. Hitung-hitung kalau dia beli Arinya mau duet dengan Tiang, ya oke lah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena Tiang sudah tahu batasan Tiang sama Beli Ari itu adalah senior. Betul. Dan nilainya juga beda kan gitu kan. Tiang logowo. Apapun jawabannya ya atau tidaknya Tiang harus terima, karena Tiang datang ke Beliari, ke depannya Beliari, ke rumahnya Beliari itu memang Tiang mau berguru. Artinya Tiang menyerahkan, bentuklah saya seperti apa, karena Tiang tidak tahu masalah musik kayak gitu kan. Artinya awalnya terinspirasi dari lagu Ngiring Pikayunan, karena keterlambatannya naik lagunya Niki. Akhirnya Beliari, ayo coba buatin lagu Ngiring Pikayunan, dan Hobi Karawan itu hanya dibuatkan 5 menit kan, itu asal-asalan gitu. Itu yang booming lagunya. Itu yang booming gitu, dan jadi kontroversi gitu ya. Banyak perdebatan juga, banyak yang komentar yang seperti ini seperti itu, ya itu kan wajar-wajar aja. Kalau komentar Marco gimana terhadap kontroversi soal itu? Tiba-tiba ada yang merasa tersinggung, iya, bahkan ada yang bilang behdo nganti gitu dok ngai rusuh atau apa lah macam-macam. Kalau Tiang juga pribadi, jujur aja ya, ini pandangan Tiang ya pribadi ya. Orang yang tersinggung itu adalah orang yang pemahamannya mungkin kurang, tanda kutip ya. Mohon maaf, bukan Tiang merasa pintar, bukan gitu ya, tapi merasa kurang, mungkin belum diresapi atau diartikan. Sing ke ukut lagu, mar muncul mungkin gitu. Tujuan lagu ini apa? Arahnya kemana? Itu mungkin belum dipahami, makanya langsung baru dengar sepenggal langsung komen. Ya mungkin hanya dengar judulnya Hobi Karawan, mungkin dari judulnya gitu loh, tidak di. Karena orang nanya Karawan kok hobi orang, nah kan gitu ya. Dan juga kerahuan seperti yang buat ini bukanlah untuk zaman sekarang saja sih sebenarnya. Dari dulu sudah ada, dari zamannya dulu gitu kan, tapi karena tidak ada sosial media, tidak terekspos, makanya ini sebuah terobosan baru jadinya. Itu makanya adanya komen yang tidak begitu kayak gitu. Itu kan wajar-wajar aja, mereka yang berkomentar mungkin itulah belum begitu paham gitu kan. Dan Marco sendiri juga akhirnya sebelumnya nggak menyangka ya bahwa lagunya akan naik gitu. Tidak pernah nyangka. Tapi kalau ditanya itu seberapa jauh Hobi Karawan itu melambungkan nama Marco juga? Kalau Tiang jujur aja, bandingin kan misalnya Ane Malonan kan Ngiring Pikayunan. Ya. Seberapa jauh meningkatkan gitu? Ya, luar biasa sekali ya. Artinya seluruh Bali mungkin udah kenal Tiang itu kan. Nah, Tiang tahu bahwa Tiang itu sudah mulai dikenal atau bisa diterima pas waktu Tiang manggung-manggung, diajak Beliari kemana-mana, dan juga Tiang kadang-kadang dapat job sendiri kan. Tiang manggung itu respeknya luar biasa para penonton. Nah, ternyata orang ini sudah tahu. Baru Tiang turun dari mobil. Sebenarnya Tiang sudah. Betul. Mereka tidak tahu Tiang turun dari mobil. Setelah Tiang sampai di lokasi, dia langsung kenal dengan wajah saya, wajah Tiang. Artinya, dia udah bisa terima dengan saya dan sudah mengenal Tiang. Nah, itu kan kemudian berlanjut juga dengan yang terbaru yang ini Ari Kencana nak mulai belar, maksudnya usil nih. Tiba-tiba ngekor kok bangga. Kok bangga Iya, di sini juga ya mungkin ya suatu saat ya. Kalau ini kan tidak kerawahan lagi, tetapi nyentil juga kan. Nyentil ya, ini memang nyentil lagunya Niki, yang jujur aja nyentil lagunya Niki. Karena kenapa? Kontroversinya lagu Hobi Karawan dan adanya lagu Hobi Karawan, makanya berbaurlah jadinya banyak yang membuat tema dengan Hobi Karawan kan gitu kan. Dan di samping itu inilah balasannya. Gini loh, maksudnya ya di sini ngekor kok bangga ini bukan kita ini menyalahkan teman-teman yang lain gitu kan. Tapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya kita yang membuat, yang penemu. Ya, kalau bisa kan gitu kan, jangan ngikut gitu loh intinya. Biar kita, kalau orang mengatakan jadilah seorang pionir, bukan follower. Iya, kalau sistemnya
lagu ini yang viral, kita ikut lagu ini terus naik, jangan jadi pionir. Ini tetap jadi follower kan gitu kan. Kalau bisa, buatlah tema yang bisa dijadikan. Jadi itu semacam tantangan dari Ari dan Marco juga ya. Bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa mengikuti, ya kenapa nggak coba bikin yang bisa sesuatu naik juga kan itu. Iya, dan juga itu sebagai tantangan saya sama Bliari, apalagi Bliari kan pencipta juga dan penyanyi juga kan. Karena kita mengeluarkan lagu Ngekor Kok Bangga ini, kita harus juga jangan sampai lagu ini kena ke kita gitu loh. Ini dilema sebenarnya ya gitu kan, karena kita tidak tahu perkembangan zaman kedepannya seperti apa. Ini kan belum ada sebulan keluar lagu itu, ada respon gimana gitu? Karena kan kalau nggak salah kurang seminggu udah 200.000. 200.000. Ada di komentar-komentar itu banyak respon. Nah sekali lagi mungkin pemahaman yang mendengar lagu ini belum sepaham, belum 100% memahami. Karena di sini kan ada lagu OAOE Makejang Milungai musik OAOE kayak gitu kan. Itu sudah dikecam kita bahwa ngikut ke OAOE, bukan. Itu kan liriknya saja ya, bukan dari musiknya. Kalau musik OAOE itu kan ada ukulelenya kan gitu kan, udah semua pada tahu. Ini hanya kata-kata OAOE itu sudah disamarkan ke OAOE gitu. Borangan nutin gitu. Sedangkan liriknya sudah nyata-nyata ada lagu OAOE Makejang Milungai musik ada OAOE. koplo, Makejang bareng koplo kan seperti jadinya perwakilan lagunya nih Ngekor Kok Bangga jadi judulnya gitu. Ya, di sini Tiang juga sebagai penyanyinya Ari Kencana di bawah Kencana Pro dan juga duetnya Bliari Kencana, Tiang juga gini, Tiang memohon kalau mendengarkan lagu atau menyimak lagu, tolong juga diartikan dan didengar atau dikemas sebisa mungkin. Sebisa mungkin, jangan sampai baru setengah langsung komentarkan. Pasti pahami dulu dengar 2-3 kali baik-baik kan gitu. Ini karena ada lirik OAOE kita dibilang ngikut kayak gitu. Atau gini nggak, mungkin ada orang juga berpikir, beda dan hari aja Marco ini mulai sengaja ini kini pang muncul kontroversi, pang viral ya. Ya, gimana? Itu memang salah satu trik kami sebagai seorang marketing. Tiang pun juga marketing kan. Ilmu marketing berguna ya berarti. Iya, apalagi Bliari itu kan memang orangnya memang jiwa marketingnya itu untuk membangkitkan suasana yang adem menjadi panas. Panas itu memang luar biasa. Memang pinter orangnya. Inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Kita buat sesuatu ini memang kalau di sosial media kita kelihatan bersentuhan dengan penyanyi lain. Tapi kenyataannya kita biasa-biasa aja kok. Ya itu. Artinya ini bentuk lain dari bagaimana sebetulnya untuk bukan ngompor dan memanaskan, tapi mendorong musisi-musisi lain untuk benar aktif berkreasi gitu. Iya, dan di samping itu ini sebuah tantangan bagi sang pencipta lagu ataupun yang penyanyi yang sudah memiliki karakter jati diri sendiri gitu kan, gimana caranya untuk membuat tema baru kayak gitu. Ini kan otomatis sang pencipta ini harus memang bekerja keras kan. Lah artinya orang-orang nutin yang gue ngekor orang kan gitu kan. Nah, gitu, ini sebuah terobosan juga. Ya lebih baik kita kalau bisa lebih baik kita menjadi penemu. Profesor lah. Diri sendiri kan. Tapi gini, ini kan selama walaupun Marco ada juga banyak lagu solonya, tapi belakangan kan sering tampil dengan Ari. Ada nggak yang mengomentari atau jangan-jangan juga ada omongan yang kurang sedap barangkali? Ini anak apa ya? Kalau tadi ngikut Ani numpang pansos saja Ari itu misalnya gimana? Banyak. Tanggapan Marco gimana? Jawaban yang benar. Ya, benar. Orang yang beranggapan yang numpang tenar di sampingnya, di belakangnya Bliari Kencana itu benar 100%. Makanya Tiang marah dengan tanggapan seperti itu. Kenapa Tiang bilang benar? Karena Tiang datang, Tiang menitipkan diri Tiang sama Bliari. Ya, untuk membentuk karakter Tiang, untuk mengajari Tiang cara olah vokal segala macam itu kan. Makanya beliau adalah guru Tiang. Kalau ada Tiang banyak sekali yang dengar numpang tenar, kalau nggak sama Ari Kencana kamu nggak pernah tenar. Benar. Karena kenapa? Itulah guru saya. Dialah guru saya, beliaulah guru saya. Suatu saat, apapun yang diajarkan kepada saya, kalau saya memang ada nasib yang bagus, suatu saat saya akan, kan kita sama orang tua aja tidak bisa selamanya kan hidup kan. Kita akan lepas dan berkembang sendiri. Nah, dari ilmu yang Tiang dapatkan dari Bliari itu, mudah-mudahan Tiang bisa pergunakan. Dan itu artinya numpang tenar itu sendiri kan tidak selalu berkonotasi negatif kan? Ya, numpang tenar. Karena
netizen atau teman-teman yang berkomentar seperti itu wajar. Wajar karena Tiang orang baru kan. Tiang orang baru, memang Tiang meminta sarannya Beliari dan berguru ke sana. Makanya Tiang sampai ibaratnya konen bisa mekebar, nah tandem malu kan gitu. Makanya Tiang tandem malu bisa istilahnya Tiang menggandong. Ya makanya Tiang panggil Beliari Kencana dimanapun Tiang panggil, biarpun di panggung itu peka. Dan tidak masalah jadi orang menggandong malu singkengken gitu ya. Peka Tiang Niki Kak Ari gitu. Makanya peka. Hanya Tiang yang berani memanggil peka karena Tiang merasakan kedekatan Tiang sama Beliari itu sangat luar biasa, seperti keluarga sendiri, seperti kakak sendiri gitu. Apa-apa keluhan Tiang pasti akan menginformasikan sama Beliari, dan Beliari kalau Tiang ada kekurangan di masalah vokal, pokoknya seandainya vokal Tiang goyang kayak gitu, dia langsung setelah nyanyi itu, kamu terlalu goyang, jangan seperti ini. Ayo kamu harus asal. Dia langsung berikan masukan itu. Ya, masukan itu. Makanya orang seperti ini yang Tiang butuhkan. Kalau Marco sendiri yang artinya selain Ari Kencana, siapa yang paling besar dukungannya terhadap kreativitas Marco di lagu Pop Bali ini? Lagu Pop Bali ya khususnya istri ya. Istri sama keluarga mendukung Tiang, dan keluarga besar juga yang di kampung juga mendukung Tiang. Pokoknya keluarga Tiang simple orangnya, asalkan itu positif, mereka selalu mendukung. Gitu karena Tiang pun juga tidak mau diikat gitu loh. Kamu harusnya arahnya ke sini, arahnya ke sini. Tidak. Saya harus mengambil jalan saya sendiri, asalkan itu positif bagi umum kayak gitu kan. Itu sebenarnya, dan sekali lagi Tiang berterima kasih sekali ya, karena inilah tujuan Tiang datang ke sini. Saya sangat bersyukur Pak Made sudah mengizinkan Tiang datang ke sini untuk podcast gitu kan. Makanya Tiang lewat podcast ini ya kan otomatis kan tayang YouTube. Tiang juga sekali lagi Tiang mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman dan fan juga gitu kan. Yang pertama adalah Beliari Kencana. Ya, Beliari Kencana sangat luar biasa, sangat susah payahnya membentuk Tiang sebenarnya. Karena Tiang istilahnya kalau anak itu bengkung gitu loh. Ya. Awalnya kewah gitu loh. Makanya Tiang ucapan terima kasih untuk kebaikan Beliari. Nah, berserta dengan Mbok Nelly juga, Tiang tidak bisa sudah mengungkapkan gitu loh. Hanya Tiang bisa membalas suatu saat dengan karya yang bagus. Dan kalau Marco setelah tenarnya beberapa lagu yang bertema spiritual tadi, yang kerohan tadi, Marco sendiri ngelihat ada nggak kemungkinan bahwa ini dan tanda kutip tren ini akan terus berlanjut, masih terus berlanjut? Kalau Tiang karena pastinya, Tiang yakin pastinya, karena kenapa? Budaya adat istiadat Bali ini kan tidak bisa dilepas dengan kerawuhan-kerawuhan seperti itu sangat kan. Dinamis. Iya, sangat dinamis. Ya mungkin dengan biar untuk kedepannya masih bisa eksis atau masih digemari, mungkin kita bisa ubah musik dengan gaya musik, dengan gaya stylenya apa kayak gitu kan. Tapi kalau monoton dengan musik seperti sekarang ini mungkin ada sebetulnya bahwa tema kerohan itu sampai kapanpun masih akan tetap ada dan cocok dibikin lagu, tinggal kreasi musiknya, kreasi musiknya, dan di samping itu mungkin liriknya lebih mendalam lagi, menjurus lagi kayak gitu. Ya. Nah, tadi Marco kalau saya sudah dapat nyinggung juga, ini kan namanya tren musik kan bisa berubah. Ya. Anggap satu saat misalnya ketika tren ini agak menurun, Marco sendiri akan lebih cenderung membawakan musik yang bagaimana mungkin di lagu Pop Bali? Udah ada bayangan nggak? Iya, kalau Tiang kan nggak mungkin selamanya. Iya, nggak mungkin selamanya ya. Nah, makanya di sini karena Tiang kalau dibilang paten aliran lagu Tiang masalah kedewa-dewaan kayak gitu kan, seperti ngiring pikayun hobi kerawan. Simanide si Manide betlah ini kan beten kan nggak bisa berkarya. Makanya Tiang belum bisa vakum, artinya memastikan saya harus tetap ada di aliran ini kayak gitu kan. Makanya Tiang saat ini Tiang kesempatan Tiang untuk berkreasi, untuk mencoba semua aliran. Ada kemungkinan setelah ini keluar lagu yang berbeda dari yang. Iya, Tiang sudah sediakan lagu yang akan yang baru. Itu alirannya lagu Koplo Banyuwangi. Iya, agak berbeda aja. Ya, ada berbeda karena Tiang orangnya selalu mau membuka diri kepada penyanyi-penyanyi lain kayak gitu kan, tidak mau seperti ini. Oh, saya kamu nggak seperti itu, karena pendengaran
tiang, kalau ini musiknya bagus, ayo kenapa saya harus coba? Oke. Ya mungkin saya Nggak mau terpatok bahwa Nggak. oh musik ini gini kan ya, gitu. kadang-kadang dia mau mencoba gaya-gaya rock juga. Iya. Gaya-gaya rock kayak ya penyanyi-penyanyi lain itu dengan nada tinggi itu memang sebuah tantangan yang menantang diri tiang sendiri Satu gitu. saat mungkin aja ngerok Mungkin gitu ya, mungkin dengan grup band juga itu keinginan tiang karena masalahnya pas waktu kita ngibur di panggung Pak De. Iya. Ngibur di panggung itu yuk kalau lagunya itu memang viral seperti lagu-lagunya yang senior-senior itu kan enak dinyanyi biarpun itu melo Nyanyi kan. bareng ya Ya nyanyi bareng semuanya karena semua hafal kan. Betul. Nah, seandainya lagu kita tidak viral, Kurang dikenal, artinya kalau musiknya energik, otomatis juga mempengaruhi penonton ikut juga berdiri gitu. Walaupun nggak begitu kenal. Benar. Tapi kok lagunya slow aja ya ngoyong, diam, dia mendengarkan, menikmati gitu loh. Nah, karena kalau tiang pribadi saat yang manggung atau nyanyi itu di mana penonton itu bisa berdiri dan ngikut nyanyi bersama-sama, itu salah satu kebahagiaan yang terbayang ya itu. Tapi kalau Marco sendiri merasakan respon penonton ketika Marco tampil sendiri atau duet dengan Adik Kencana itu beda nggak sekarang? Sama aja sih Pak De, sama aja. Tapi kalau tiang duet sama Beliari, karena tiang tetap menghargai bahwa Beliari adalah penuntun atau artinya senior tiang, lebih banyak Beliari yang berkomunikasi di makanya dia tidak mau mendahului. Ya, karena berapa kali kalau manggung tadi Marco tuh pendiam aja. Ya. Ternyata aslinya nggak pendiam. Ya. Artinya kalau tiang sendiri yang dapat job langsung, kan pokoknya Beliari ngiburnya di daerah A, yang di B, itu beda. Tiang lepas. Tiang lepas berkomunikasinya, pokoknya menghibur. Artinya lebih kepada berbagi peran tadi di atas panggung gitu ya. Karena pas waktu tiang duet sama Beliari, cukuplah Beliari yang mewakili gitu. Karena Beliari yang senior yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Biar tiang tidak dibilang, "Wih, ngungkulin kayak gitu loh." Karena itu perasaan tiang pendidik, bukan Beliarinya tidak ada perasaan seperti itu. Kadang-kadang Beliarinya juga kok kamu biasa, harus kan, berinteraksi juga, harus seperti ini ya. Karena suatu saat kamu akan lepas, kamu manggung sendiri biar kamu punya bahan kayak gitu. Saya lupa nanya tadi, Marco kan masih sering pulang ke kampung juga, sering. Busungbiu. Ya. Kengken kesan penduduk di desa kok. Begitu tambah ini ngetop. Ini jujur aja ya, jujur aja. Ya, jujur aja karena dia kan lahir di kampung. Ya. Tidak ada apa-apa gitu kan. Ya, pokoknya kalau dibilang sebab kekurangan lah. Ya, jujur aja kita buka-bukaan aja nggak apa-apa. Ngapain kita menyembunyikan keberadaan kita, itu sama dengan menyakiti hati kecil kan. Tidak ada apa-apa. Merantau ke sini di kampung dia memang tertutup orangnya. Orang yang nyanyi yang diam aja. Orang itu tidak pernah menyangka bahwa Tiang suka nyanyi. Betul. Tapi pernah sih dulu Tiang ikut juga lomba di RRI Singaraja gitu kan. 10 besar masuk karena ya itu hanya jaspan gitu kan, yang tidak fokus. Tapi orang-orang di Sepang itu tidak tahu, di kampung itu tidak tahu. Nah, setelah Tiang ke sini, dia buat lagu Orang Ketiga dari Cucuk Kuning itu. Pas waktu di Kasuara belum begitu responnya. Tahu. Belum. Setelah Hobi Kerawahan? Malahan ada orang ini, ya kalau karena kamu suka ya hibur aja diri kamu gitu. Yeah. Dia tidak, mungkin kebanyakan dari mereka itu tidak pernah menyangka bahwa saya seperti sekarang gitu. Nah akhirnya ke Kencana Pro, akhirnya lagu ini. Nah dari lagu Hobi Kerawan dan lagu Ngiring Pikayuna, dari sana mereka itu terinspirasi makin setiap rumah di depan rumah itu sound systemnya besar-besar. Iya di kampung kan banyak semua seperti itu. Semua suka karaoke. Artinya aman bawa mulih ke kampung di Sepang heboh. Dan di samping itu start pukul jam 5 sore sampai jam 9 malam itu dari arah kiri kanan depan sound system ada karaoke. Pokoknya Bali tok termasuk Hobi Kerawan. Ya, pastinya Hobi Kerawan, Ekor Kok bangga, Orang Ketiga semua. Artinya kan orang di Sepang bangga juga. Wih, ternyata putra daerah Sepang ternyata ngetop dengan Hobi Kerawan. Iya, gitu. bangga. Makanya mereka itu ya mungkin punya perasaan kaget juga gitu kan. Karena kok ini bidan pendiam, tahu-tahu jadi ada di penyanyi. Karena keseharian dia biasa-biasa saja. Paling kalau di kampung itu kan berburu. Betul. Nah, dekat dengan hutan gitu kan. Berburu, mancing itu kan. Tidak pernah menunjukkan sesuatu yang spesial lah gitu loh. Satu lagi Marco, ini kan Marco bilang tadi masih di pariwisata, terus juga usaha dan segala macam kayak gini. Bagaimana Marco membagi waktu sekarang Marco? Membagi waktunya lebih gampang sekarang Pak De. Karena untuk Tiang pribadi, karena Tiang kan punya sopir sekitar 12 orang. Ya, yang handle tamu Tiang yang di jalan, bawa tur. Tiang hanya fokus di rumah.
untuk kontrol semua bookingan yang masuk, organize tripnya kemana, dan masalah harga-harganya juga. Itu lebih gampang, Tiang lebih santai sekarang. Dulu baru parah, makanya Tiang vakum beberapa tahun, karena Tiang nyari sendiri, Tiang bawa sendiri. Sekarang udah termanage dengan lebih Ya, baik gitu ya. tapi kalau sekarang sudah mulai rame, Tiang harus butuh orang-orang yang memang komitmen dan bagus kerjanya dan tanggung jawab dengan pekerjaannya. Sampai sekarang punya 12 sopir. Nah, dari 12 sopir itulah yang menggerakkan semuanya. Tiang hanya sebagai operator lah di rumah. Dan di belakang layar. waktu selebihnya bisa Bang sama Gening. Ya, asalkan yang sekarang nih Tiang bisa bekerja di mana-mana, asalkan AP ada kuota. Betul. Ya, karena tinggal semua kontak ngecek harga atau apa gitu ya, kan. benar ya. Dan ternyata sopir-sopir itu tadi juga bisa jadi marketingnya Marco juga ya. Iya, karena Tiang Jangan-jangan di tiap mobil dititipin lagunya Marco. itu memang benar. Artinya gini loh, tamu-tamu yang Tiang handle dulunya itu sebelum Tiang punya sopir kan, dia gitu kan kangen dengan Tiang kan. Dia request harus kamu yang datang jemput saya gitu kan. Sekarang karena nggak bisa, Untuk alasan ini gimana biar mereka tidak kecewa gitu kok. lagunya. Dibuka lah YouTube-nya. Ini sekarang profesinya Marco, tapi Marco tetap aktif. Oke, Iya. ternyata triknya seperti itu Ya, gitu ya. Dan di samping itu, dari 12 sopir itu, sampai sekarang pun Tiang tidak izinkan untuk memberikan kartu nama dirinya sendiri. Oke. Atau nomor telepon apapun. Ya. Semua Tiang arahkan sopirnya, kalau tamunya mau bertanya apa-apa, silakan Kantor. ngechat saya. Ya. Karena cukup satu operator. Iya, biar nggak Kadang-kadang penjelasan Tiang sama berbeda-beda tamu nanti. dengannya berbeda-beda. Ya, makanya Tiang buat tour itu sesimpel mungkin, seperti orang Bali bilang bawa pesan di mana lapar, di sana buka makan. Betul. Itu biar lebih tenang, sopirnya lebih fokus konsentrasi. Karena Tiang berikan pekerjaan itu yang memang sudah oke gitu. Oke. Ya. Nah, the last one. Apa harapan Marco terhadap lagu pop Bali? Harapan Tiang ya khususnya ya mungkin semua musisi juga seperti itu, yang mudah-mudahan kedepannya ini lebih bisa berkembang, lebih maju, dan kalau bisa ya go nasional seperti lagu yang Jeget Bulan ini Cara sangat Bebek luar itu. biasa. Akhirnya lagu Bali bisa go nasional ya. Kalau bisa go internasional juga. Mungkin kedepannya ya kalau Tiang Astung karena Tiang bisa menciptakan lagu kan. Tiang bisa kombinasikan ini antara Bali, Indonesia, atau ada Inggrisnya. Atau Inggris dikit. Ya. Karena kan bisa bahasa Inggris. Ya, itu kita campur kan gitu kan. Biar Oke. enak gitu lah. Mungkin kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan sebagai pencipta-pencipta yang sudah senior-senior itu bisa memikirkan hal seperti ini. Oke, Ya. ya, betul, biar makin berkembang kan Makin ya. berkembang. Ya, terima kasih banyak Marco sudah mampir di Ukemade. Ya. Semoga lagunya makin banyak yang naik, Terima kasih. tamunya makin banyak juga, dan semuanya happy. Kan Happy, dia, ya, benar, ya. Ya, terima kasih Marco. Terima kasih Dan demikian tadi obrolan bersama salah satu penyanyi yang viral belakangan, Marco Wisesa, dengan lagunya yang bertemakan kerauhan. Jumpa lagi nanti di sesi Ukemade yang berikutnya. Jangan lupa, salam cangkir kopi hangat.